Selamat kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-347. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-347 hari ini, kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham energi, BEX, Hoki, Akra, MTDL, dan saham MSIN yang telah teman-teman request di kolom komentar YouTube. Kita langsung saja ke saham pertama, yaitu saham energi Mega Persada, di mana saham dengan kode emiten NRG ini ditutup naik 7,47% di harga 115 dalam perdagangan hari Jumat kemarin. Energi sangat meyakinkan, dari 107 langsung tancap gas, tidak sempat ada merah, tidak sempat turun dari 107. Dia malah langsung kencang naik terus sampai 119 dan setelah itu menjelang closing dia akhirnya terkoreksi kemudian turun di angka 115 atau closing di 7,47%. Target selanjutnya untuk kenaikan dari energi berpeluang untuk menguji resisten terkuatnya di harga 121. Bagi teman-teman yang mungkin baru mau membeli saham ini, lebih cenderung direkomendasikan dia breakout dulu dari 121, baru kita bisa konfirmasi untuk masuk. Karena apa? Karena ketika dia melewati resisten terkuatnya, maka resisten terkuat itu sudah berubah menjadi support terkuat barunya. Jadi lebih baik menunggu sekalian breakout, baru kita ambil posisi. Tapi kalau yang sudah punya dari harga bawah, maka bisa taking profit di sekitaran area PBH atau di 121, 120, bisa juga di 122, atau teman-teman bisa kawal terus dengan trailing stop ya. Jadi misalkan sudah beli di harga bawah ya, kalau dia semakin naik di-update aja, di-adjust trailing stopnya. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu menembus PBH, maka jelas bagi yang belum punya sahamnya, lebih baik kita menunggu, bersabar sampai nanti bisa menembus, atau kita tunggu lagi di sekitaran area PBL-nya, yaitu di 104. Jadi di perdagangan sebelumnya kan closing di 107. Seharusnya itu bisa menjadi area beli ya. Mungkin kalau kita pernah bahas, tapi kalau belum ya dari TGC sudah kelihatan bahwa 104 menjadi level beli yang bagus karena itu adalah PBL. Paling kalau kita ambil 3 tick ke atas ya 107 bisa menjadi area beli. Tapi karena sudah naik, maka ya kita tunggu sekalian dia breakout resisten PBH, atau kita tunggu lagi di sekitaran area PBL untuk membeli saham energi. Kalau kita lihat dari transaksi sekitar 19 miliar, maka kita lihat dari broker summary. Secara broker summary, dari strukturnya, ya ini strukturnya, menurut saya pribadi hati-hati ya, ini struktur posisi yang sangat kurang bagus. Dalam artian kurang bagus adalah memang mungkin masih naik, tapi mungkin ya ini cuma probabilitas ya, bisa saja saya salah, tapi ada kecenderungan bahwa kenaikan ini mungkin bisa akan terjadi shadow ya, bisa setelah naik tinggi setelah itu bahkan bisa turun lagi dan bahkan bisa minus. Jadi hati-hati karena tekanan jualnya tinggi dengan berdiri sendiri, itu biasanya saya takut kalau ada satu broker yang berdiri sendiri, entah itu dia sebagai buyer atau sebagai seller. Itu kalau buyer berarti saya yakin itu bagus, tapi kalau dia berdiri sebagai seller sendiri artinya itu sangat powerful ya. Jadi tetap waspada. Kalau memanfaatkan tektokan silakan, yang sudah punya harga bawah ya bisa dimanfaatkan untuk ambil cuan lah. Sekali lagi, market 2021 itu adalah market yang sangat volatile. Teman-teman bisa beli di harga 104, mungkin dia bisa naik ke 150, mungkin bulan depan dia bisa kembali ke 104. Itu tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dalam artian apa? Kalau memang dia mau turun, tidak mungkin dia kembali lagi ke harga yang kita beli. Tapi di market 2020-2021 itu kelihatan sekali. Seperti yang saya katakan bahwa WSBP saya pernah beli di 160-an kalau tidak salah, saya lupa. Tapi itu naik sampai 350-an, itu saya taking profit dengan 100% lebih. Ternyata hari ini WSBP kembali lagi bahkan lebih rendah dari harga beli saya tahun lalu. Jadi kalau kita hold, pengennya cuan terus, pengennya simpan lama, ya percuma. Karena dia balik lagi ke harga beli kita bahkan lebih rendah. Kita cuman lihat floating profit tapi tidak pernah merealisasikan. Jadi itu wasting time menurut saya. Jadi kalau di market seperti ini, mending saya ambil katakan 5% setiap hari tapi konsisten, daripada saya mau nunggu lebih banyak ternyata dia zong balik lagi ke
harga beli kita itu sakit sekali. Jadi momen seperti ini kita manfaatkan untuk tektok karena kita tahu bahwa pasti dia akan balik lagi di harga beli. Kecuali mungkin tahun depan ya, pandemi selesai, ekonomi mulai berjalan, pertumbuhan ekonomi bagus, yaitu mungkin beda cerita. Nanti kita menyesuaikan lagi tradingnya seperti apa. Tapi kalau di market seperti ini memang cenderung lebih bagus ya. Kalau sudah profit jadi amankan. Jangan hanya di screenshot ya. Hati-hati. Selanjutnya kita punya saham BEX ya, di mana saham Bank BPD Banten ini ditutup naik 5,82% di harga 109. BEX itu bergerak sideways ya dari perdagangan hari Jumat ya di 101, 102, 103, 101, 102, 103, tempat turun lagi. Kemudian tiba-tiba menjelang sesi penutupan ditarik sampai 109, sempat 110. Ini mengagetkan, mengejutkan, di menjelang akhir malah ditarik dengan transaksi sampai 59 miliar. Kalau kita lihat dari broker summary, secara struktur orang pasti bisa mengira, wah ini retail yang tarik. Tidak, dari volume jelas ini bandar. Walaupun brokernya kita bilang retail, tapi jelas ini bandar. Volumenya sebesar ini tidak mungkin retail. Maka ada kemungkinan besar, ya besok masih bisa lanjut. Tapi saya curiga akan seperti ini. Ini dia tarik ya. Mungkin dia bisa naik lagi sedikit, setelah itu dia turun. Jadi hati-hati, bagi yang belum punya barang, hati-hati. Next target adalah ke 113. Itu resisten terkuat. Jebol, maka peluang lanjut ke 122. Gagal, maka peluang kembali turun ke area 92 sampai 100. Itu dia akan kembali terulang. Jadi tetap hati-hati. Yang belum punya barang, maka lebih baik pastikan dia benar-benar bisa melewati 113. Kalau tidak melewati 113, maka mending wait and see. Tapi misalkan ketika dia melewati 113, teman-teman ambil, ternyata dia turun kembali, ya sudah, prepare cut loss, 110 lepas. Jangan tahan lama. Sekali lagi, kita kalau mau menjadi seorang trader, entah kita mau swing trader, kita mau scalper, one day trader, kita mesti harus ada yang namanya cut loss ya. Cut loss itu wajib gitu. Tapi masih ada orang yang merasa bahwa cut loss itu sebagai sebuah kesalahan. Padahal justru yang tidak cut loss itu lebih salah lagi. Karena tugas orang trader itu adalah bagaimana caranya dia bisa mendapatkan profit dalam harian, dalam mingguan. Tapi tanpa harus mengorbankan modalnya lebih besar untuk hilang. Jadi mending dia cut loss katakan minus 2%, minus 3%. Tapi dia masih bisa muter lagi, dibandingkan dia menunggu bisa berbulan-bulan minusnya. Dan setelah itu, katakan dia naik kembali, baru hijau 1-2 tik TP. Jadi selama sekian bulan itu kita cuma hanya ambil 2 tik profit. Dan itu sangat bukan tidak bagus, tapi mending simpan aja di deposito atau di bank aja. Karena ya sama, ngapain kamu simpan selama 2-3 bulan nyangkut, tapi toh baru naik sedikit, kamu udah TP. Yang mana cuma mungkin 1%. 3 bulan dengan 1%, rasanya mending lebih aman simpan di deposito. Karena mungkin setahun 4%, 5%, ya mungkin jauh lebih aman dibandingkan kamu harus menunggu seperti itu. Tapi secara orang trader, wajib hukumnya kita batasi yang namanya risiko. Wajib menggunakan stop loss. Karena dengan itu modal kita masih terjaga, kita masih punya kesempatan untuk muter lagi di emiten lainnya. Jadi kalau mau lebih lama di market, ya wajib pasang cut loss. Tapi kalau mau cepat selesai di market, ya sudah biarkan aja. Karena balik lagi ya, tidak ada yang bisa melarang kamu mau pakai cut loss atau tidak ya. Karena ibaratnya itu mungkin kalau belum merasakan, mungkin belum fair rasanya ya. Kalau kita 7 tahun di market, kita udah mengalami fase-fase di mana kita mulai terjun pertama kali, bukannya belajar langsung beli gorengan, nyangkut parah, beli saham 50 nyangkut parah, kejar saham yang sedang naik tinggi nyangkut parah. Sudah kita coba semua, tidak cut loss dalam pernah coba. Jadi pengalaman kita bukan karena kita sudah lama berarti kita yang paling jago, bukan. Maksudnya adalah kita melewati fase-fase itu dan semoga fase itu tidak terulang di teman-teman gitu. Tapi kalau mau mencoba fase itu silakan. Ya justru kalau saya pribadi ya sudah, kalau memang kita mau menikmati sendiri fase-fase itu ya tidak apa-apa. Jadikan pembelajaran, asalkan jangan putus asa. Karena dalam fase 7 tahun saya di market itu mungkin fase frustasinya banyak sekali, tapi pada akhirnya at the end ketika kita terus
belajar untuk memperbaiki, tentu akan ada hasilnya. Jadi intinya tuh, kalau memang salah hari ini, ya kita harus improve biar bisa jadi lebih baik di trading berikutnya. Jadi kalau untuk BEX tetap saya lebih rekomendasikan menunggu melewati 113 baru kita ambil posisi buy dengan prepare cut loss di 110, 111 dengan target ke 122. Akan tetapi kalau misalkan belum bisa menembus 113, maka mending sabar, kita tunggu lagi di 103 atau sampai ke 92 di area PBL. Selanjutnya kita punya saham Hoki, di mana saham Buyung Putra Sembada ditutup minus 0,53% di harga 190. Harga saat ini memang masih aman, masih berada di atas level support terkuatnya. Support terkuat di 183, harga saat ini 190, artinya ada sekitar 7 poin dan indikator menunjukkan resikonya masih resiko low. Kenapa? Karena harga saat ini 190 ke area support itu cuma 7 poin. Tapi kalau menuju resisten PBH di 214, itu mungkin kita masih punya angka sekitar 24 poin. Jadi risk rewardnya 7/24 ya. Kurang lebih 1/3. Yang mana normalnya 1/2 aja sudah bagus, apalagi 1/3. Jadi secara risk reward indikator menunjukkan resikonya rendah. Sekarang tinggal kembali kepada masing-masing nih, profil risiko masing-masing. Katakan ambil di harga 190 dan cut loss katakan di bawah 183. Misalkan di 180, 3 tik di bawah 183, maka tentu teman-teman harus hitung dari harga 190 ke 180, 10 poin itu apakah bisa diterima atau tidak secara risk rewardnya. Misalkan invest 10 juta atau trading 10 juta, cut loss 10 tik, kira-kira misalkan minusnya 1 juta, apakah bisa ikhlas nggak 1 juta itu di cut loss? Kalau tidak bisa, maka lebih disarankan sabar, menunggu lagi harga lebih dekat dengan area PBL. Jadi mungkin 183 sampai dengan 185. Itu bisa ditunggu, semoga dia bisa ke sana dulu, teman-teman bisa ambil dan prepare cut loss di 180 dan target taking profit adalah menuju ke 214 sampai dengan 220. Secara volume sekitar 4,3 miliar, berarti kita lihat broker summary. Menurut saya pribadi, broker summary-nya sudah mulai menarik ya. Ini tinggal menunggu waktu saja. Semoga kita dikasih kesempatan dia koreksi sampai 183, 185 biar kita bisa dapat harga dekat PBL. Maka kalau bisa dapat di harga segitu, apalagi bisa bertahan di atas 183, maka Hoki punya potensi bisa kembali technical rebound, bahkan bisa sampai ke 214, bahkan bisa ke 40 hari harga tertingginya di 220. Kemudian selanjutnya kita punya AKR Corporindo dengan kode emiten AKRA, di mana saham ini sempat naik ke 3.880, namun menjelang closing malah dibanting ke 3.800. Namun menjelang closing dia kembali lagi ke 3.840 atau minus 0,26%. Transaksinya sekitar 17,86 miliar. Kalau kita perhatikan dari broker summary, saya suka dari structure broker summary. Ini bagus, tapi kalau dari technical ini nanggung. Ini masih nanggung sekali. Hati-hati, ini nanggung. Kenapa saya bilang nanggung? Karena di sini teman-teman perhatikan pointer saya. Ini dekat sekali dengan resisten ya. Ini sudah berapa kali? Sudah 5 kali mencoba nih berturut-turut nih. Berusaha untuk menembus tembok atasnya ya 3.890. Ini tidak pernah bisa tembus nih. Sudah tembus turun, nguji susah. Ini kalau sekian kali tidak tembus biasanya dibanting. Dan kalau dibanting target penurunan selanjutnya ke PBL 3560 itu dalam sekali. Jadi untuk AKRA, walaupun broker summary-nya bagus, maka mending pastikan dia bisa melewati 3890. Breakout 3890 baru kita beli dengan target terdekat ke 3.940, target jauh ke 4.000. Tapi kalau misalkan setelah teman-teman beli 3890 dia naik sedikit kemudian dibanting, ya prepare cut loss di 3850, 3860, wajib cut loss di sana. Akan tetapi kalau misalkan tidak bisa melewati 3890, jangan dulu beli, mending tunggu lagi di sekitaran area PBL 3560 sampai dengan 3600. Kemudian saham berikutnya adalah saham MTDL, Metro Data Elektronik, di mana saham ini tutup minus 1,17% di harga 2.540. Dalam perdagangan kemarin, MTDL sempat naik sampai 2.590, namun setelah itu dibanting
kemudian closing di 2540 atau minus 1,17%. Transaksi sekitar 10,6 miliar. Kalau dari broker summary jelas ini jelek. Ya, ini seperti saya bilang tadi, satu broker berdiri sendiri dengan volume cukup besar, guyur, yang lain baru masih terima, artinya masih ada peluang bisa terus melanjutkan penurunan, sehingga kita lebih baik dengan kondisi seperti saat ini, mending kita tunggu dia uji support di 2380. Jadi kalau misalkan dia sampai 2380 bisa bertahan dan mantul, maka silakan ambil 2380 sampai dengan 2400, prepare cut loss mungkin di 2330, 2350, dengan target kenaikan adalah menuju ke 2660 TP1, TP2 menuju PBH di 2790. Lebih bagus memang kita bersabar, semoga dia bisa ke 2380 sampai dengan 2540. Karena broker summary-nya masih menunjukkan tanda jelek, masih sepertinya ada buangan, dan teknikalnya pun nanggung, masih berada di tengah-tengah. Semoga dia bisa koreksi dulu, masuk ke area 2380, 2400, sehingga itu bisa menjadi area beli yang menarik. Intinya adalah selama masih bertahan di atas 2380 aman. Hanya memang entry-nya masih belum pas nih. Risk reward-nya masih 1:1. Jadi lebih baik kita bersabar sedikit lagi. Semoga dia kasih kesempatan bisa kuat bertahan di 2380, kemudian dia turun di sekitaran area situ, maka itu bisa menjadi titik entry yang jauh lebih menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-347 hari ini adalah saham MNC Studio International, di mana saham MNC dalam perdagangan hari Jumat sempat naik ke 525, kemudian dibanting ke 500, namun menjelang closing ditarik ke 515 atau naik 1,98%. Transaksinya sekitar 11,7 miliar. Maka kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi dari struktur broker summary ini masih belum bagus, namun dari volumenya sudah mulai menarik. Bagaimana kalau kita perhatikan dari technical analysis? Kalau dari technical, di sini dia masih berada di indikator medium, ya. Dari jarak dari 515 ke PBL dibandingkan jarak saat ini ke PBH itu kurang lebih hampir sama, sehingga indikator masih menunjukkan bahwa resikonya masih medium. Jauh lebih menarik kalau misalkan dia dekat dengan PBL, ya, di 464 sampai dengan 470 itu mungkin jauh lebih menarik. Tapi di sini ada beberapa support bantuan yang bisa membantu kita mungkin. Kalau misalkan kita mau entry, ya bisa kita pakai level tersebut ya untuk membeli. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli katakan di harga 500 sampai dengan 515, maka ketika jebol di bawah 496 wajib cut loss. Akan tetapi kalau ternyata dia tidak turun, besoknya dia malah terbang terus, maka kita bisa cegat ketika dia breakout dari 540. Kita bisa buy di sana dengan semuanya target ke 600 sampai dengan 685. Tapi kalau misalkan opsinya adalah yang kedua, buy on breakout 540, maka wajib prepare cut loss nih. Di 515, 520 wajib prepare cut loss di sana. Jadi setelah dia breakout ternyata dibanding lagi ya 515, 520 ya wajib kita lepas dulu. Tunggu lagi di sekitaran 464 sampai dengan 470. Jadi tergantung situasi dan kondisi di hari Senin nantinya. Besoknya seperti apa? Apakah dia langsung terbang atau dia koreksi dulu tapi bertahan di sekitaran area 496, 498, 500, 510, 505. Kalau memang masih bertahan di sana ya kita bisa ambil posisi. Tapi kalau ternyata setelah ambil posisi dia jebol lagi di bawah 496, ya wajib cut loss terlebih dahulu. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-347 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.